Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Dwi Saputri dari SD Negeri 4 Bayem, Kecamatan Kasembon. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Malang. Di sini saya akan memaparkan modul 1.1, yaitu Filosofi Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu upaya atau usaha yang dilakukan untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan budi pekerti atau karakter, pikiran, dan tubuh anak. Pendidikan juga menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota di masyarakat. Sedangkan pembelajaran adalah bagian dari pendidikan. Maka dari itu, pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan, serta juga memberikan keterampilan, kecakapan kepada anak-anak. Yang keduanya dapat memberikan manfaat bagi anak-anak, baik secara lahir maupun batin. Yang kedua yaitu dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. 3 filosofi pendidikan yang sangat populer dan bahkan menjadi semboyan pendidikan Indonesia adalah: yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, yang artinya di depan menjadi teladan. Di depan artinya adalah seorang pimpinan. Dengan kata lain, seorang pimpinan harus mampu menjadi teladan. Yang kedua yaitu ing madya mangun karso, artinya di tengah-tengah kesibukan harus mampu membangkitkan dan memberi semangat. Yang ketiga yaitu tuturi handayani, artinya seseorang harus mampu memberikan dorongan baik moral maupun semangat dari belakang. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan peran pendidikan seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disesuaikan. Anak-anak itu bagaikan butir-butir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yang ketiga yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kemudian yang keempat yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan harus berpusat kepada murid itu sendiri. Dengan kata lain, dalam proses pembelajaran, murid lebih banyak aktif, bekerja, dan bergerak. Murid bukanlah sebuah objek yang hanya menerima dan menerima saja, tetapi murid merupakan sebuah subjek yang bergerak aktif. Pendidik berfungsi sebagai fasilitator. Pendidik dapat memberikan sumber-sumber belajar yang relevan. Pendidik dapat mengarahkan murid untuk melakukan hal-hal yang mendorong sehingga setiap potensi murid dapat berkembang dengan baik. Pendidik bertugas untuk mengarahkan dan membimbing sehingga murid paham apa yang dilakukan untuk pengembangan dirinya. Dengan pendidikan yang berpusat pada murid, maka murid akan menjadi sosok yang memiliki kemandirian.
Demikian yang dapat saya sampaikan dari modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Anah dari SD Negeri 4 Mayung, Kecamatan Kasembon, JGP, Angkatan 10, Kabupaten Malang. Pada video kali ini saya akan memaparkan modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai yang dimiliki oleh guru penggerak yang pertama, mandiri. Guru penggerak dapat mendorong dirinya sendiri untuk melakukan tindakan dan bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Nilai-nilai guru penggerak yang kedua, reflektif. Guru penggerak secara rutin mengevaluasi tindakan dan proses pembelajaran mereka untuk perbaikan berkelanjutan. Nilai-nilai guru penggerak yang ketiga, inovatif. Guru penggerak mampu memunculkan gagasan segar dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, serta menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa. Nilai-nilai guru penggerak yang keempat, kolaboratif. Guru penggerak mampu membangun hubungan dan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk siswa, sesama guru, orang tua, dan komunitas pendidikan. Nilai-nilai guru penggerak yang kelima, berpihak pada murid. Nilai ini mendorong guru untuk memahami kondisi psikologis, sosial, dan akademis siswa, serta memberikan dukungan maksimal agar potensi siswa berkembang secara optimal. Guru penggerak juga diharapkan mampu mengomunikasikan kepada semua pihak mengenai pentingnya keberpihakan pada murid. Lalu, apa saja peran guru penggerak? Peran guru penggerak yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran. Guru penggerak berperan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan mendukung tumbuh kembang murid. Peran guru penggerak yang kedua sebagai coach bagi guru lain. Guru penggerak membantu sesama guru untuk meningkatkan kompetensi profesional serta membangun budaya belajar di sekolah yang berkelanjutan. Peran guru penggerak yang ketiga, selalu mendorong kepemimpinan murid. Guru penggerak membantu murid mengembangkan keterampilan kepemimpinan, tanggung jawab, dan pemahaman peran mereka dalam pembelajaran. Peran guru penggerak yang keempat, selalu membuka ruang kolaborasi. Guru penggerak menyediakan ruang diskusi antara guru, orang tua, dan komunitas untuk berdiskusi terkait kegiatan pembelajaran. Peran guru penggerak yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Guru penggerak menganalisis kebutuhan belajar anggota komunitas, memfasilitasi rencana kegiatan belajar, mencari narasumber, dan menyelenggarakan kegiatan belajar. Peran guru penggerak yang keenam bisa menjadi agen perubahan pendidikan. Guru penggerak mengimplementasikan inovasi dan program-program pendidikan. Sekian paparan video tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Selamat malam pemirsa, kembali bersama saya dalam Berita Pendidikan Malam. Malam ini kita akan membahas tema yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu visi guru penggerak. Mari kita simak bersama, dan ingat, jika Anda tertidur saat menonton berita ini, berarti Anda sedang kelelahan menjadi guru penggerak.
berpikir strategis dalam era pendidikan yang terus berkembang, para guru dituntut untuk menjadi pemimpin perubahan positif. Salah satu kunci utamanya adalah kemampuan berpikir strategis. Para guru penggerak diharapkan mampu melihat gambaran besar, menganalisis situasi, dan merencanakan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan pendidikan agar menjadi lebih baik. Berpikir strategis melibatkan kemampuan melihat situasi secara holistik, mengidentifikasi peluang dan tantangan jangka panjang, serta merancang solusi yang efektif. Ini bisa mencakup perencanaan kurikulum yang inovatif, pengembangan metode pengajaran baru, dan bahkan merancang program kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ingat, jika rencana Anda gagal, jangan khawatir. Setidaknya Anda berpikir strategis tentang cara menjelaskan kegagalan Anda kepada kepala sekolah. Selanjutnya, kita beralih ke konsep inquiry apresiatif. Paradigma ini menekankan kepada pendekatan positif dalam menghadapi tantangan. Guru penggerak didorong untuk fokus pada kekuatan dan potensi, bukan hanya pada masalah. Dengan demikian, mereka dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inspiratif dan mendukung. Inquiry apresiatif adalah metode mengubah fokus dari apa yang salah menjadi apa yang bisa kita perbaiki. Ini mendorong guru untuk mengidentifikasi dan membangun berdasarkan kekuatan yang sudah ada dalam sistem pendidikan. Alih-alih hanya mencoba memperbaiki kelemahan, misalnya alih-alih mengeluh tentang kurangnya sumber daya, guru bisa fokus pada bagaimana memanfaatkan secara optimal sumber daya yang ada. Jadi, jika murid memecahkan jendela kelas, lihat sisi positifnya. Setidaknya sekarang ada ventilasi alami yang lebih baik. Inquiry apresiatif, pendekatan manajemen perubahan BAKJA, atau belajar apresiasi kali jelajah dan aksi, merupakan pendekatan manajemen perubahan berbasis inquiry apresiasi. Metode ini membantu guru penggerak untuk mengelola perubahan secara positif dan sistematis, menciptakan transformasi yang berkelanjutan dalam sistem pendidikan. BAKJA adalah sebuah kerangka kerja membantu guru menerapkan prinsip-prinsip inquiry apresiatif dalam konteks manajemen perubahan. Ini memungkinkan guru untuk mengelola perubahan dengan cara yang lebih positif dan konstruktif, menciptakan momentum untuk memperbaiki keberlanjutan dalam sistem pendidikan. Dan ingat, jika Anda merasa tidak BAKJA hari ini, mungkin Anda hanya perlu sedikit camilan dan banyak kopi. Tahapan BAKJA terdiri dari beberapa tahapan penting, dimulai dari belajar, di mana guru mengidentifikasi praktek terbaik. Dilanjutkan dengan apresiasi terhadap hal-hal yang positif, kemudian gali potensi dan peluang, jelajahi ide baru, dan akhirnya aksi atau implementasi pendidikan. Jika Anda lupa tahapannya, jangan khawatir, anggap aja Anda sedang menerapkan amnesia kreatif. Proses inquiry dalam BAKJA melibatkan pertanyaan-pertanyaan positif dan konstruktif. Guru penggerak dilatih untuk mengajukan pertanyaan yang memberdayakan, mendorong refleksi, dan memicu tindakan positif. Proses ini krusial dan menciptakan budaya perbaikan berkelanjutan di sekolah. Proses inquiry dalam BAKJA mendorong guru untuk mengajukan pertanyaan yang berfokus pada solusi dan potensi, bukan masalah. Contoh pertanyaan yang biasa kita dengar adalah, apa yang membuat sekolah kita berhasil di masa lalu? Bagaimana kita bisa mereplikasikan kesuksesan di area lain? Atau apa visi ideal untuk sekolah ini 5 tahun ke depan? Jadi, jika murid Anda bertanya, kenapa saya harus belajar? Anda bisa menjawab, pertanyaan yang bagus. Mengelola perubahan positif, amati, tiru, modifikasi. Terakhir, kita bisa membahas pendekatan amati, tiru, dan modifikasi. Guru penggerak didorong untuk mengamati praktek-praktek terbaik, meniru hal-hal yang relevan, dan memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan. Pendekatan ini memungkinkan adaptasi inovasi pendidikan secara efektif dan kontekstual. Ini memungkinkan guru untuk belajar dari keberhasilan orang lain sambil mempertimbangkan keunikan situasi mereka sendiri. Dan jika Anda gagal dalam tahap modifikasi, selalu ada pilihan untuk kembali ke tahap amati. Setidaknya Anda bisa mengamati kegagalan Anda sendiri. Demikian laporan tentang visi guru penggerak malam ini.
Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dalam memajukan dunia pendidikan Indonesia. Saya Andi melaporkan dari Studio Duta. Selamat malam, sampai jumpa. Dan ingat, jika Anda merasa lelah setelah mendengar semua ini, bayangkan bagaimana perasaan saya yang harus membacakannya. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Budaya positif di sekolah dibutuhkan untuk mengembangkan anak-anak supaya memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Sangatlah penting seorang pemimpin pada sebuah institusi dapat menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid yang dilakukan oleh seluruh sivitas sekolah. Modul ini juga akan mengajak kita semua untuk memikirkan kembali kebutuhan-kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan seorang murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas, serta strategi apa yang perlu diterapkan yang berpihak pada murid dan perlu dilakukan oleh guru. Dalam rangka menciptakan budaya positif, penerapan disiplin positif dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pemimpin sekolah hendaknya berjiwa kepemimpinan, serta dapat mengembangkan sekolah dengan baik, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang positif, sehingga terwujud suatu budaya positif. Bapak dan Ibu guru hebat, teruslah menjadi penggerak bagi guru, murid, serta segenap tatanan komponen sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. There's no need to complicate things. Let's stick to the basics. We both know what we want. Let's just keep it simple. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. We dance on the same wavelength. This feels like a new beginning. We both know what we want. Let's just keep it simple. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. So won't you let me trip, trip, trip with you? Leading on fire, leave us till tomorrow. So won't you let me trip, trip, trip with you? Leading on fire, leave us till tomorrow. So won't you let me? So won't you let me? So won't you let me? I dream that if I can hold you close, you can feel me in the dark. Let me run away till the night. Let us leave the world behind. Give in, keep yourself thinking. Tonight, let go and start dreaming. I was feeling down low, you just brought me straight up. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Halo, kembali lagi bersama saya Rizal Setiawan, CGP Angkatan 10, Kabupaten Malang, asal SMA 1 Ngantang. Oke, kali ini saya akan membahas tentang modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui diferensiasi. Sebelum itu kita akan membahas tentang apa sih itu yang dinamakan diferensiasi. Diferensiasi sendiri adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami kebutuhan dan juga kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang berbeda-beda. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi sendiri sangat berperan penting pada era kurikulum yang sekarang, yaitu kurikulum Merdeka.
Karena pada pembelajaran ini guru itu dituntut untuk selalu setidaknya menyesuaikan diri terhadap pembelajaran yang ada di dalam kelas yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa atau peserta didik. Sehingga guru dapat menerapkan model pembelajaran yang bervariatif serta penilaian juga beragam. Jadi kalau di era terdahulu, kurikulum terdahulu atau metode pembelajaran terdahulu, satu orang guru itu kan biasanya memberikan nilai satu, ada yang dinamakan KKM, ketuntasan minimumnya pada anak-anak. Misal 78 itu untuk menilai semua siswa yang ada di dalam kelas. Sedangkan diferensiasi saat ini, guru atau tenaga pendidik itu menilai siswa berdasarkan kemampuan peserta didik masing-masing. Contoh, misal di pembelajaran saya sebagai guru matematika, di situ membahas tentang konsep trigonometri. Trigonometri penilaian tidak seperti dulu. Siswa yang tidak bisa mengerjakan trigonometri dicap sebagai siswa yang tidak mampu. Sekarang tidak, kita guru sebagai guru menerapkan suatu indikator kemampuan siswa yang berbeda-beda. Ada siswa yang bisa memahami, ada siswa yang bisa menerapkan, ada siswa yang bisa mengimplementasikan. Jadi kita melihat sesuai dengan kemampuan siswa. Itulah diferensiasi. Dan di sini siswa dapat memilih topik belajar yang akan mereka minati. Misal dia berada pada posisi yang auditori, bagaimana kita sebagai guru menyediakan atau memberikan siswa yang khusus di auditori tersebut, atau siswa yang khusus di visual. Bagaimana kekreatifan guru untuk membuat kelas tersebut atau anak yang bertipikal visual dapat menerapkan pembelajaran dan masuk pada peserta didik. Materi tersebut masuk pada peserta didik. Apa sih pentingnya pembelajaran diferensiasi itu? Jadi pentingnya tadi kan kita bisa sebagai peserta didik bisa bebas memilih topik pembelajaran yang akan dicapai. Nah, ketika siswa sudah memilih apa yang dia ingin capai, siswa tersebut akan menjadi lebih memiliki atau lebih bertanggung jawab pada apa yang ingin dia pilih, sehingga akan menimbulkan pembelajaran yang bermakna. Dan siswa akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi disitulah pentingnya diferensiasi. Ketika kita sudah melaksanakan diferensiasi, siswa bebas memilih tentang topik yang akan dibahas, guru menyediakan apa yang dibutuhkan siswa. Ketika sudah siswa menjalankan sesuai dengan pilihannya, maka akan timbullah pembelajaran yang bermakna dan rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh siswa. Serta ingat tadi, diferensiasi kan nilainya tidak tergantung pada satu acuan, satu patokan 78 untuk semuanya, tidak. Diferensiasi itu menyesuaikan. Jadi menyesuaikan karakteristik siswanya. Jadi lebih fleksibel, pembelajaran di kelas lebih fleksibel dan tidak terpaku pada satu acuan. Nah, kita sebagai guru itu harus memahami bagaimana sih cara kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Itu sebenarnya ada 7 langkah. Yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran yang ada di kelas. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian. Yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, jangan lupa siswa itu harus diberi umpan balik. Ketika kita sudah memberikan umpan balik terhadap siswa, siswa merasa dirinya dihargai. Yang keenam, keterlibatan orang tua. Orang tua itu juga sangat penting. Jangan sampai
orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah hanya untuk memasrahkan, oh ini saya pasrah. Libatkan orang tua biar kita bisa mengetahui di rumah siswa juga seperti apa. Dan yang terakhir nomor 8, evaluasi dan adaptasi. Kita harus selalu mengevaluasi hasil pembelajaran kita setelah selesai melakukan pembelajaran, kurangnya seperti apa, lebihnya seperti apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditambahkan, dan beradaptasi. Pembelajaran saat ini tidak akan bisa terpakai untuk saat depan atau masa depan karena siswa yang kita tangani juga berbeda-beda setiap orangnya. Jadi itulah garis besar dari diferensiasi. Semoga mudah dipahami dan dapat kita implementasikan pada kehidupan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isbanur Khairi, CGP Angkatan 10. Saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Mari kita simak bersama-sama. Pembelajaran sosial dan emosional atau disebut PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Mengapa PSE penting? PSE penting karena bisa untuk menumbuhkan 5 kompetensi sosial emosional pada peserta didik. 5 kompetensi sosial emosional atau kita sebut KSE memiliki 5 komponen, yaitu 1. Kesadaran diri, manajemen diri yang kedua, yang ketiga kesadaran sosial, keempat keterampilan berelasi, dan yang terakhir atau yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Lima komponen sosial dan emosional berhubungan erat dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. 1. Dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, dimensi berkebinekaan global. Yang ketiga, dimensi gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, dimensi kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. 5 komponen sosial emosional dapat menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan humaniora. Semua ini selaras dengan standar kelulusan dan standar isi dalam Standar Nasional Pendidikan. Ketika Bapak Ibu hendak mengimplementasikan 5 komponen sosial emosional, praktik kesadaran penuh atau mindfulness adalah fondasinya. Peran praktik mindfulness atau kesadaran penuh ini dapat membantu Anda dalam menyikapi, memproses, merespon permasalahan yang dihadapi untuk fokus pada situasi saat ini, bukan pada kekhawatiran akan masa yang akan datang, ataupun penyesalan akan masa yang telah berlalu. Halo, praktik kesadaran penuh atau mindfulness dapat disesuaikan dengan kebiasaan dan hobi kita. Sangat mudah menerapkan mindfulness. Seperti apa hal mudah itu? Salah satunya adalah dengan cara mengamati berbagai perasaan-perasaan yang muncul pada diri kita. Mengungkapkan rasa terima kasih atas 3 hal yang disyukuri. Yang ketiga, fokus pada 3 hal yang dapat Anda lihat, dengar, dan rasakan. Yang keempat, menuliskan apapun yang ada di pikiran dan perasaan saat ini. 5, bisa kita tuangkan dalam kegiatan menggambar. Juga yang terakhir adalah kegiatan yang mudah kita lakukan untuk membangkitkan mindfulness adalah dengan mendengarkan musik kesukaan kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Hanasril Nasrullah. Saya CGP Angkatan 10. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi praktek baik tentang coaching pada modul 2.3. Pengertian coaching itu sendiri adalah proses kolaborasi antara coach dan coachee secara sistematis dengan fokus pada solusi masalah, berorientasi pada hasil untuk membantu seorang belajar secara mandiri, bukan mengajarinya. Pada materi kali ini, kita bisa membedakan antara konseling, mentoring, dan coaching. Coaching sendiri seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu proses pemecahan masalah dengan solusi dari coachingnya itu sendiri. Sedangkan mentoring adalah berbagi pengalaman baik dari mentor kepada coachingnya. Yang terakhir, pada konseling, yaitu kita bisa memecahkan masalah pada ahlinya di bidang yang bisa menangani permasalahan kita. Pada proses coaching, kita bisa menggunakan alur tirta. Yang pertama, T, yaitu tujuan. Kita bisa memetakan tujuan dari coaching itu sendiri. Yang kedua, I, identifikasi masalah. Jadi, seorang coach harus menanyakan pertanyaan yang berbobot untuk mengidentifikasi masalah yang akan dihadapi coaching. Sedangkan yang ketiga, yaitu rencana aksi. Jadi, seorang coach harus bisa menanyakan kapan rencana aksi itu akan dilakukan oleh coachingnya. Yang terakhir adalah tanggung jawab, yaitu seorang coachee harus berkomitmen dalam melakukan rencana aksinya serta bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya. Pada kesempatan yang baik ini juga, saya ingin juga membahas supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Pada supervisi akademik, ada 3 alur yang harus kita lalui. Yang pertama, yaitu percakapan pra-observasi. Percakapan selama 15-20 menit, kita menanyakan antara perencanaan dan kesiapan guru dalam rangka observasi pembelajaran. Langkah yang kedua yaitu observasi pembelajaran. Seorang supervisor akan menganalisis dan menilai seorang guru dalam mengajar apakah sudah sesuai dengan perencanaan. Yang ketiga yaitu pasca observasi, yaitu adanya umpan balik dari supervisor dan guru serta rencana tindak lanjut dalam pengembangan cara mengajarnya. Demikian video singkat saya tentang modul 2.3 dengan materi coaching serta supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Semoga dapat bermanfaat dan kita terapkan sebagai guru penggerak serta kita tularkan kepada guru-guru lain sehingga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Boyo Safiansyah akan sedikit menjelaskan tentang materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal dapat dipertimbangkan berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, khususnya masyarakat yang sudah memahami bagaimana nilai itu bisa menjadi tanggung jawab dan juga pertimbangan dalam mengambil keputusan. Nomor 1 adalah nilai keadilan, yang kedua adalah nilai tanggung jawab, dan yang ketiga adalah nilai kejujuran. Keempat adalah nilai keselamatan, rasa syukur, kejujuran, dan lurus hati. Tahapan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, antara lain 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 1, 2, 3. Kemudian adalah nilai berprinsip, integritas, kasih sayang, dan juga rajin. Yang kedua yaitu pengenalan fakta-fakta yang relevan dengan masalah. Kedua yaitu langkah penentuan siapa saja yang terlibat.
Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, yaitu pengujian benar salah. Yang berikutnya yaitu pengujian paradigma benar salah. Pertimbangan berikutnya yaitu prinsip pengambilan sebuah keputusan. Berikutnya yaitu investigasi opsi trilema. Berikutnya, mengambil keputusan dan meninjau kembali keputusan dan merefleksikannya. Demikianlah pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan juga tahapan-tahapan bagaimana menentukan sebuah keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Saya Riswati Puspita CGP Angkatan 10 Kabupaten Malang akan memaparkan modul 3 yang berjudul Pemimpin Pembelajaran dalam Pengembangan Sekolah. Paket modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Untuk selengkapnya kami paparkan sebagai berikut. Pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Faktor-faktor biotik yang ada di ekosistem sekolah diantaranya adalah 1. Murid, 2. Kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Selain faktor-faktor yang sudah disebutkan, faktor-faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran diantaranya adalah faktor keuangan, sarana dan prasarana, dan lingkungan alam. Lain faktor-faktor biotik yang sudah disebutkan, faktor-faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran diantaranya adalah keuangan, sarana dan prasarana sekolah, lingkungan alam. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini baiknya lengkap dan tertata rapi. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit based approach, dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based approach. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Pendekatan berbasis aset adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Berbasis kekurangan atau masalah dan hambatan, misalnya fokus pada masalah dan isu, berkutat pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah,
mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Berbasis kekuatan. Yang pertama, fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya. Merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Aset-aset dalam sebuah komunitas meliputi modal manusia, modal sosial, modal lingkungan, modal fisik, modal agama dan budaya, modal politik, dan modal finansial. Terima kasih. Sekian pemaparan modul 3.2 Pendidikan Guru Penggerak Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Leni Dwi Susanti, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Malang. Di sini saya akan memaparkan modul 3.3 tentang kepemimpinan murid. Apakah itu kepemimpinan murid? Dari paket modul 1 dan 2 sebelumnya, Bapak Ibu sudah mempelajari tentang murid harus menjadi dasar bagi semua pengambilan keputusan yang kita buat di sekolah. Melalui filosofi dan metafora menumbuhkan padi, Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kita harus secara sadar dan terencana membangun ekosistem yang mendukung pembelajaran murid sehingga mampu memekarkan mereka sesuai dengan kodratnya. Dengan demikian, saat kita merancang kegiatan atau program pembelajaran di sekolah, baik itu intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler, maka murid seharusnya dijadikan pertimbangan yang paling utama. Pertanyaannya adalah, sejauh mana kita dapat melibatkan atau menempatkan murid dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan program atau kegiatan yang kita rencanakan. Kita semua tentu sepakat bahwa murid-murid kita memiliki rasa ingin tahu atau minat terhadap berbagai hal. Dengan kata lain, murid-murid kita sebenarnya memiliki kemampuan atau kapasitas untuk mengambil bagian atau peranan dalam proses belajar mereka sendiri. Namun, pernahkah Bapak Ibu merefleksi diri dan menyadari bahwa terkadang guru atau orang dewasa sering memperlakukan murid-murid seolah-olah mereka tidak mampu membuat keputusan, menentukan pilihan, atau memberikan pendapat terkait dengan proses belajar mereka sendiri. Kadang-kadang kita tanpa sadar juga memutuskan secara sepihak semua yang harus murid pelajari dan bagaimana mereka mempelajarinya tanpa melibatkan peran serta mereka dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Agar kita dapat menjadikan murid sebagai pemimpin bagi proses pembelajarannya sendiri, maka kita harus memberi kesempatan kepada murid untuk mengembangkan potensinya dalam mengelola pembelajaran mereka sendiri, sehingga potensi kepemimpinan dapat berkembang dengan baik. Peran kita di sini adalah mendampingi murid agar pengembangan potensi kepemimpinan mereka tetap sesuai dengan kodrat, konteks, dan kebutuhannya. Saat murid memiliki
kontrol atas apa yang terjadi atau merasa bahwa mereka dapat mempengaruhi situasi, maka murid akan memiliki apa yang disebut dengan student agency. Kepemimpinan murid dapat dilihat sebagai kapasitas untuk menetapkan tujuan, melakukan refleksi, dan bertindak secara bertanggung jawab untuk menghasilkan perubahan. Nah, saat murid menjadi pemimpin pembelajaran dan mengambil peran aktif dalam kegiatan pembelajaran mereka sendiri, maka hubungan yang tercipta antara guru dengan murid adalah menjadi bersifat kemitraan. Dalam hubungan yang bersifat kemitraan ini, saat murid belajar, mereka akan berusaha untuk memahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya, menunjukkan keterlibatan dalam proses pembelajaran, menunjukkan rasa ingin tahu, inisiatif, dan memberikan umpan balik kepada satu dengan yang lainnya. Sedangkan peran guru di sini adalah berusaha secara aktif mendengarkan, menghargai, menghormati, dan menanggapi ide-ide, pendapat, pertanyaan, dan perspektif murid-muridnya. Pentingnya kepemimpinan murid atau student agency dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila adalah berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran sebenarnya memiliki suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership. Lewat suara, pemilihan, dan kepemilikan inilah murid kemudian mengembangkan kapasitas dirinya menjadi seorang pemilik bagi proses belajarnya sendiri. Tugas guru menyediakan lingkungan yang menumbuhkan budaya di mana murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam apa yang mereka pikirkan, niat yang mereka tetapkan, bagaimana mereka melaksanakan niat mereka, dan bagaimana mereka merefleksikan tindakan mereka. Lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir yang positif dan emosi yang positif. Yang kedua, keterampilan berinteraksi sosial secara positif. Yang ketiga, keterampilan dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Yang keempat, menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Yang kelima, membuka wawasan, menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Yang keenam, menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Yang ketujuh, menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Demikian Bapak Ibu Guru hebat, pemaparan saya di modul 3.3, semoga bermanfaat. Dan adapun capaian dalam modul 3.3 ini adalah terciptanya program sekolah yang berkualitas dan kepemimpinan murid. Kami calon guru penggerak angkatan 10 merasa sangat beruntung sekali karena sudah mendapatkan pendidikan guru penggerak. Semoga apa yang kami peroleh bermanfaat untuk kemajuan sekolah kami. Karena apa? Guru bergerak, Indonesia maju. Demikian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's
home to me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one, and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. My shadow's the only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone out there will find me. Till then I walk alone. Bergerak, menggerakkan. Salam